Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Widyaningsih Siregar, mahasiswi Pendidikan Profesi Guru Batch 2 tahun 2024, LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidempuan. Saya melaksanakan PPL di SD Negeri 10 6457 Sekering mulai dari tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan 23 Januari 2025. UIN Syahada Padang Sidempuan, cerdas berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, semangat semuanya. Udah sarapan dari pagi nak? Sudah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan untuk mengikuti pelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas atau rekan untuk pimpin doa kita hari ini. Mari kita doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Ya, terima kasih Pak Rehan. Silakan duduk kembali. Nah sekarang sebelum masuk ke tujuan pembelajaran, Ibu mau tanya, anak-anak Ibu ada yang gak hadir hari ini? Gak ada, Bu. Gak, berarti hadir semua? Hadir. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan dimudahkan untuk menerima pelajaran kita hari ini. Oke, sebelum kita masuk kepada pembelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, ada baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silahkan berdiri anak-anak ibu semuanya. Oke, sebelum kita masuk kepada materi, Ibu di depan ini ada SBG untuk meningkatkan semangat. Silakan berdiri kembali biar semangat lagi anak-anak Ibu. Jangan ada yang lemas, ya kan? Jangan ada yang ngantuk. Siap ya, gerakan tangan dan kakinya. Dengan ketiga. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Dibentangkan, putar pergelangan. Kaki depan dilentutkan, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua ke atas tangan kita. Dipegang keduanya, badan kita bungkukkan. Anjing wahai teman, berdiri dengan tegak. Balik kanan serentak, balik kanan serentak. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali anak-anak Ibu, sudah semangat semuanya. Alhamdulillah. Oke, anak soleh Ibu, adakah yang tahu pelajaran kita minggu lalu? Angkat tangannya, siapa yang tahu? Ya. Hadiah. Ya, apa itu hadiah? Hadiah adalah pemberian kepada seseorang dengan maksud memberikan rasa hormat, memuliakan, atau memberikan penghargaan. Iya, pelajaran kita minggu lalu adalah tentang hadiah. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini
yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan makna hadiah dengan benar. Yang kedua, peserta didik menjelaskan adab memberi hadiah menurut Islam. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mempraktekkan dalam memberi hadiah di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, maka materi kita hari ini yaitu tentang adab memberikan hadiah. Nah, dalam memberikan hadiah pasti kita punya adab. Ada yang tahu apa-apa saja adab yang harus kita berikan ketika kita memberikan hadiah? Siapa yang tahu? Apa aja? Ya. Ketika memberikan kita merasa senang. Ya, ketika kita memberikan kita merasa senang. Jangan ketika kamu memberikan kamu pasang wajah yang nggak sesuai ya kan? Siapa lagi yang tahu? Saya Bu, Ya. sebelum memberikan hadiah kita harus melihat orang yang akan diberikan hadiah. Ya. Siapa lagi yang tahu? Tangannya? Ya. Dengan hadiah dapat menimbulkan rasa cinta. Iya. Oke, nah terkait materi kita hari ini, Ibu punya sebuah video. Kita lihat sama-sama, kita perhatikan video yang Ibu tampilkan di depan. Hadiah untuk kejujuran. Suatu ketika di sebuah desa kecil yang jauh, tinggallah Vincent. Vincent adalah pria yang jujur dan tukang cat yang terampil. Dia mengecat dinding, perahu, dan rumah dan melakukan pekerjaannya dengan kejujuran dan ketekunan. Vincent, aku punya pagar untuk dicat dan harus segera diselesaikan atau akan berkarat. Baiklah, aku akan segera mengecatnya. Tapi ada masalah. Aku tidak bisa membayarmu lebih dari 2 potong tembaga. Aku mengerti itu tidak cukup, tapi inilah yang aku miliki. Kalau pagar itu nanti berkarat, maka biayanya akan lebih mahal lagi. Aku mengerti, Nyonya. Dan mengecat adalah tugasku. Seseorang tidak boleh berkata tidak untuk bekerja. Vincent adalah orang yang sangat miskin. Pernah ketika malam dia akan tidur, dia merasa lapar. Tetapi tidak peduli apapun, dia tidak pernah meminta lebih dari pelanggannya. Dia akan bekerja keras panjang hari dan bersyukur dengan apapun yang dia hasilkan. Suatu hari, seorang pengusaha kaya datang berkunjung. Dia dan keluarganya telah merencanakan untuk tinggal sebentar di desa. Pengusaha itu datang ke desa dengan menggunakan kereta paling mahal. Dan banyak kereta lain lagi mengikutinya. Kereta itu penuh dengan buah dan pakaian. Penduduk desa kagum saat seluruh prosesi berlalu tepat di depan mereka. Hari berikutnya, pengusaha itu memanggil Vincent. Ketika Vincent memasuki gerbang rumah pengusaha itu, dia terpesona. Rumah itu seperti sebuah istana. Oh, halo. Kau pasti Vincent, si tukang cat. Iya, benar, Tuan. Kau mempunyai pekerjaan untukku? Oh, ya. Pengurus perahuku sedang pergi sekarang. Dia akan kembali besok sore. Tapi aku harus mengecat perahu. Apakah kau bisa mengecatnya malam ini? Iya, aku bisa. Di mana perahunya? Aku akan segera mulai. Oh, tetapi kau tidak pernah memberitahuku berapa biayanya. 4 buah tembaga untuk mengecat perahu. Aku tidak dapat meminta kurang dari itu. 4 buah tembaga? Kau yakin? Baik, aku tidak akan membayarmu sepeser pun kurang dari yang kau minta. Kau dapat menerima 4 potongan tembagamu segera. Perahu itu dekat sungai. Panggil aku jika sudah selesai. Vincent mengambil uang itu. Dia pergi ke pasar dan membeli cat. Dan tanpa membuang waktu lagi, dia berjalan menuju sungai. Ketika dia akan mulai, dia melihat bahwa perahu itu memiliki lubang besar tepat di tengah. Oh, ini bisa berbahaya. Aku harus memperbaiki ini dulu. Vincent memperbaiki lubang dan mulai mengecat. Dia bekerja berjam-jam tanpa makanan. Akhirnya, perahu itu selesai dicat. Dia pergi dan memanggil pengusaha untuk melihat perahunya. Oh, ini luar biasa. Kau bekerja dengan baik, Vincent. Sini, ambil keping perak ini. Kau layak menerimanya. Jika apa? Tunggu sebentar. Dicat, aku akan segera memanggil. Kau pria yang murah hati, Tuan. Aku akan pulang sekarang. Keesokan paginya, keluarga pengusaha itu pergi naik perahu. Pengusaha itu melambaikan tangan kepada mereka di sungai dan kembali ke rumah. Saat dia tiba di rumah, dia melihat penjaga perahu berjalan ke arahnya. Tuan, kau berada di sini seminggu lebih awal. Oh ya, keluargaku bersikeras untuk datang melihat desa. Mereka baru saja pergi untuk perjalanan pertama mereka dengan Apa? Tidak, kita harus memanggil mereka kembali sekarang juga. Mengapa kau begitu khawatir? Aku memanggil pendayung terbaik untuk mendayung
waspadai mereka di sekitar desa. Semuanya akan baik-baik saja. Kau tidak mengerti, Tuan. Perahu itu memiliki lubang di tengahnya. Keluargamu akan tenggelam. Aku akan memperbaikinya hari ini. Apa? Tidak, istriku, anak-anakku. Pengusaha dan pengasuh itu bergegas ke sungai, tapi perahu itu sudah tidak terlihat. Mereka mencari berjam-jam. Apa yang terjadi, sayangku? Kenapa kau menangis? Kalian selamat. Oh, aku sangat khawatir. Ada lubang besar di perahu. Aku pikir aku telah kehilangan kalian semua. Tidak ada lubang di perahu, Tuan. Ini sama bagusnya dengan perahu yang baru. Aku sangat senang kalian semua selamat. Tapi aku tidak mengerti bagaimana mungkin. Aku tahu pasti kalau ada lubang besar di tengah perahu. Aku belum sempat untuk memperbaikinya sebelum aku pergi. Siapa yang memperbaikinya? Sang pengusaha berpikir sejenak. Dia kemudian mengerti apa yang terjadi dan segera memanggil Vincent si tukang cat. Vincent datang ke rumah pengusaha itu. Vincent, ambil ini, mantu. Untuk apa ini? Ini adalah upahmu. 100 keping emas. Apa? Ya untuk apa? Hadiah atas kejujuran dan kerja kerasmu. Kau menyelamatkan kehidupan keluargaku, Vincent. Kau memperbaiki lubang di perahu. Itu bukan pekerjaan. Dan kau bahkan tidak meminta bayaran lebih untuk itu. Tapi, Tuan, 100 keping emas terlalu banyak untuk memperbaiki lubang kecil di perahu. 100 keping emas tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan yang telah kau selamatkan, Vincent. Ambil ini. Vincent tidak bisa mempercayai nasibnya. Hingga kemarin, dia adalah seorang tukang cat yang bisa menghasilkan cukup uang hanya untuk bertahan hidup. Dan hari ini, dia memiliki emas. Sejak hari itu, Vincent tidak pernah tidur dengan perut kosong. Karena dia telah mendapatkan hadiah atas kejujurannya. Tamat. Oke, itulah tadi video yang sudah sama-sama kita saksikan dan kita tonton. Oke, apa manfaat yang bisa diambil dari video tersebut? Siapa yang tahu, angkat tangannya? Ya, Bu. Ya. Kejujuran akan membawa kita kepada kebaikan. Ya, kejujuran akan membawa kita kepada kebaikan. Siapa lagi yang tahu manfaatnya? Ya. Sikap yang baik akan memberikan pahala dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, betul sekali. Kemudian siapa lagi yang tahu, angkat tangannya? Ya, Bu. Ketika kita berbuat baik dan jujur, maka Allah akan memberikan hadiah yang baik pula dari berbagai macam cara. Iya, kalau kita berbuat jujur, Allah pasti kasih kita hadiah dari cara apapun itu. Sekarang, Ibu mau menjelaskan materi kita hari ini. Tadi di awal sudah Ibu tanya apa pembelajaran kita minggu lalu tentang hadiah. Hadiah yaitu pemberian kepada seseorang dengan maksud memberikan rasa hormat, kemudian memuliakan ataupun memberi sebuah penghargaan. Nah, apa saja contoh-contoh memberikan hadiah? Yang pertama pada saat apa? Yang kedua, yang ketiga, ya, itu adalah contoh memberikan hadiah di dalam ruang lingkup sekolah. Nah, sebelum kita masuk materi kita tentang adab memberikan hadiah, Ibu mau tanya sama anak-anak Ibu. Kalau kita memberikan hadiah, kita harus memiliki adab atau enggak? Harus kan? Iya, dalam memberikan hadiah itu kita ada adabnya, nggak bisa sembarangan. Nah, di depan akan Ibu tampilkan adab-adab dalam memberikan hadiah. Nah, di sini yang pertama, menunjukkan rasa senang. Ketika kita memberikan hadiah, kita tunjukkan rasa senang, rasa bahagia, kemudian keikhlasan kita dalam memberikan hadiah yang kita berikan. Kemudian yang kedua, memandang utama kepada orang yang diberi hadiah. Tadi sudah disampaikan sama temannya kan, kita harus lebih dulu memandang orang yang akan kita berikan. Jangan ketika kita mau memberikan hadiah, tapi justru kita malah menyinggung perasaannya. Itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Baca dulu Kak Rahayu. Melihat orang yang akan diberi hadiah. Iya, kita merasa bersyukur ketika kita melihat orang yang akan kita berikan hadiah. Dan bersyukur kita sudah bisa memberikan hadiah dengan apa yang dia butuhkan. Kemudian yang keempat, baca Kak Waida. Iya, kita harus bisa memuaskan apa yang kita berikan. Jangan sampai kamu beranggapan apa yang kamu berikan, kamu harus juga bisa dapat seperti itu juga. Jadi belajarlah untuk lebih ikhlas apa yang kita berikan. Insya Allah Allah ganti dan Allah balas kebaikan kita. Kemudian yang kelima, baca dulu Kak Dwi. Menjadikan hadiah sebagai sarana kasih sayang. Ya, tadi temannya yang menyampaikan memberikan hadiah dapat menunjukkan rasa cinta
cinta, hubungan semakin erat, kekeluargaan semakin baik hubungannya. Ayo baca Bang Raihan nomor 6. Membalas memberikan hadiah. Iya, membalas memberi hadiah. Ketika kita mampu membalas, ada teman kita dikasih hadiah sama kita. Kita mau membalas, tapi kita nggak mampu. Jangan dipaksa. Kalau kita mampu membalas, maka akan lebih baik balaslah hadiah tersebut sepatutnya. Ingat adab dari nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Ketika kamu membalas hadiah, lihat nomor 1, kamu harus tunjukkan rasa senang. Oh, aku mau membalas hadiah. Kemudian yang kedua, kamu memandang orang tersebut. Apa ya hadiah yang cocok yang akan kuberikan untuk dia? Jangan asal kamu berikan. Ketika kamu memberikan tapi tidak sesuai, takutnya akan menyinggung perasaan orang yang kamu beri, orang yang akan kamu balas hadiahnya. Itu juga gak baik. Kemudian yang terakhir nih, yang nomor 7, baca dulu Bang Bilal. Wajib menolak jika hadiah yang diberikan barang haram. Iya, wajib menolak jika hadiah yang diberikan adalah berupa barang yang haram, barang mungkin hasil curian. Misal hari ini kita dikasih hadiah sama teman kita. Apa bu hadiahnya? Misalkan uang 5.000. Nah, ini hadiah untuk kamu. Terima kasih sudah membantu saya untuk mengerjakan tugas hari ini. Tahu-tahu ya kan, begitu pulang ke rumah, dia dengar orang tuanya, aku kehilangan tadi uang 5.000, kata orang tuanya ya kan. Ketika saling berbicara, atau mungkin gede ya kan, atau mungkin lagi kumpul-kumpul sama ibu-ibu perwiritan, dengar sama mamanya sampaikan cuma tadi mamanya si Bang Bilal kan kehilangan uang 5.000. Nah kemudian tadi dia ada kasih sama teman sekelasnya, gara-gara teman sekelasnya yang membantu. Itu kan termasuk barang ataupun benda yang haram karena kamu dapatkan dari mencuri. Itu tidak baik. Ketika kamu sudah tahu kebenarannya, maka pulangkan uangnya. Kamu tanya baik-baik sama dia, kamu ada nggak ngambil uang mama kamu? Kalau misalnya ada, ini aku balikin lagi uangnya. Apa-apa, aku ikhlas bantu kamu. Yang penting kamu juga wajib menolak jika hadiah yang diberikan itu haram. Dari hasil mencuri misalkan, dari hasil mengambil punya teman, kemudian kamu kasih lagi sama teman yang lain, kamu wajib menolak. Di sini ada apa judulnya? Kau coba baca semuanya. Manfaat memberikan hadiah. Yang pertama, baca dulu Kak Naila. Meningkatkan rasa percaya diri. Iya. Satu tadi di awal contohnya adalah pada saat kenaikan kelas. Ya kan, kamu mendapat juara kelas, kamu diberikan hadiah, misalkan sertifikat ataupun piala. Itu akan meningkatkan rasa percaya diri. Jadi ketika kamu belajar di dalam kelas, kamu akan merasa percaya, oh iya, yakin aku pasti bisa. Jadi rasa percaya diri juga penting untuk keberhasilan di dalam kelas, di dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, baca dulu Kak Akila Zahra. Mengajarkan nilai penghargaan. Iya, mengajarkan nilai penghargaan. Bahwasanya kita memberikan hadiah itu berharga. Ya kan? Kita diberikan hadiah sama guru, misalkan jilbab, atau masalah sama guru sama teman. Kita dikasih jilbab sama guru, itu berharga. Ya kan? Sembarangan, makanya kita jaga apa yang diberikan orang harus kita jaga. Kemudian yang ketiga, baca dulu Kak Aisyah. Iya, menaruh perilaku positif. Ketika kita diberikan hadiah, oh, berarti aku harus lebih rajin belajar. Oh, atau mungkin aku di rumah dikasih hadiah sama orang tuanya karena dia sudah rajin melaksanakan sholat 5 waktu. Oh, dari sini aku bisa belajar untuk lebih rajin. Ya kan? Bukan hanya sekedar untuk mengharap hadiahnya, tetapi juga mengharap pahala dari Allah. Kemudian yang keempat, mempererat hubungan dengan orang sekitar. Seperti yang ibu bilang tadi, kamu memberikan hadiah kepada orang tua atau kakak atau mungkin adik, itu akan semakin mempererat hubungan persaudaraan ataupun hubungan dengan orang tua. Kemudian yang kelima, baca dulu Bang Danu.
adalah saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Itu adalah manfaat dalam memberikan hadiah. Tugas kita hari ini yaitu kita membuat sebuah proyek. Sebuah proyeknya apa namanya? Namanya adalah scrapbook. Gimana membuat scrapbook? Ini ibu ada contohnya. Jadi hampir sama seperti buku, ya. Dia di dalamnya ada beberapa lembaran. Inilah contoh dari proyek yang akan kita kerjakan hari ini. Temanya apa, Bu? Temanya adalah tentang adab memberikan hadiah. Oke, Ibu akan bagi kelompok. Kelompoknya masih tetap sama seperti yang minggu lalu. Satu kelompok terdiri dari 4 orang dan kita terdiri dari 3 kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, silakan yang Ibu bilang kemarin untuk menyiapkan bahan-bahannya. Silakan bahan-bahannya dipersiapkan, diletak di atas meja semua bahan-bahan yang sudah kalian bawa. Nah, proses pengerjaan proyek kita hari ini adalah waktunya 25 menit. Oke ya, 25 menit pengerjaan proyek kita pada pembelajaran hari ini. Kalau barang-barangnya sudah dan bahan-bahannya sudah disiapkan semuanya, silahkan dikerjakan. Ada permasalahan dalam pengerjaannya bisa tanyakan sama ibu ya. Kalau ada yang susah, ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Oke, sudah selesai anak-anak ibu semuanya? Oke, sudah selesai. Ibu cek dulu kelompok 1 gimana hasil tugas-tugasnya. Sudah benar atau belum? Oke, bagus, keren. Lanjut kelompok 2. Oke. Kelompok 3. Cek dulu. Oke, sudah selesai. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Ibu mau tes dulu semangatnya. Udah siap hari ya kan? Nanti ya kan? Ayo sama-sama ya. Siap. Oke, kalau sudah siap berarti tugas yang sudah diselesaikan akan dipresentasikan ke depan kelas, ya kan? Bagi kelompok lain nanti ibu suruh untuk memberi tanggapannya terhadap hasil kelompok yang akan dipresentasikan. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil proyek yang sudah dibuat. Inilah hasil dari proyek kami. Ya, itulah hasil proyek dari kelompok 1. Ya, ayo silakan lanjut, buka, kemudian dibaca di dalamnya ada apa? Ya. Undang utama yang diberi. Menciptakan rasa kasih sayang. Membalas memberi hadiah. Ya, coba
hasil proyeknya dikasih tahu ke kelompok lain. Mulai dari nama kelompoknya, ya. Terus lanjut. Oke. Ayo silakan kelompok 3 beri tanggapannya untuk kelompok 1. Gimana hasil proyek yang sudah mereka kerjakan? Gimana tanggapannya? Bagus. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Lanjut kelompok 2, silakan maju ke depan. Inilah hasil dari kelompok kami yaitu kelompok 2. Ada memberikan hadiah menunjukkan rasa senang. Memandang utama orang yang akan diberi hadiah. Bersyukur ketika dapat memberi hadiah. Memberi hadiah sebagai sarana kasih sayang. Bersyukur bukan hanya menerima hadiah, juga dapat memberi sesuai dengan kemampuan. Tunjukkan sama teman-teman yang lain hasil dari proyek kalian. Coba ditunjukkan sama teman-teman yang lainnya. Mulai dari sini, ya, ini nomornya. Lanjut. Lanjut. Oke, lanjut lagi, nak. Ya. Gimana tanggapannya kelompok 1 untuk kelompok 2? Bagus. Iya, bagus katanya. Kasih dulu tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Lanjut kelompok 3, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil proyek yang sudah dikerjakan. Kita hasil proyek kelompok 3. Menunjukkan rasa senang. Memandang utama orang yang diberi hadiah. Tunjukkan dulu hasil proyeknya sama teman-teman yang lainnya. Oke, buka. Buka. Oke, tunjukkan. Iya, lanjut. Oke. Gimana tanggapannya kelompok 2 untuk kelompok 3? Bagus. Iya, bagus. Kasih tepuk tangan kelompok 3. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih sudah mempresentasikan hasil proyek yang telah didapatkan. Dari mulai kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 semuanya luar biasa sudah bisa menyelesaikan proyek dengan baik dan benar. Kasih dulu sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Oke, itu tadi adalah hasil dari proyek yang sudah dipresentasikan. Nah, Ibu sekarang mau buat kuis sama anak-anak Ibu. Nanti perwakilan setiap kelompok 1 orang ke depan untuk menunjuk jawaban mana yang paling tepat. Oke ya? Oke, silakan kelompok 1 maju ke depan. Memberikan hadiah harus dengan rezeki yang apa ini? Ayo, mana jawabannya, A atau B? Kelompok 1. Oke, A, kita cek. Iya, benar. Kasih tepuk tangan kelompok 1. Silakan duduk kembali. Untuk kelompok 2 silakan maju ke depan. Ya, kelompok 2, bagaimana sikap yang harus ditunjukkan ketika diberikan hadiah kepada orang lain, A atau B? B, senang dan bahagia. Kita cek. Oke, benar. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 silakan maju ke depan. Memberi hadiah dapat mempererat hubungan kepada sesama teman atau yang lainnya, A atau B nih. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Pilih jawabannya. A. Oke, kita cek. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, keren. Berarti anak-anak Ibu semuanya sudah paham. Oke. Nah, karena anak-anak Ibu sudah paham, Ibu akan membagikan soal individu yang akan kalian kerjakan. Tulis namanya, kemudian tulis kelasnya. Oke ya. Waktu pengerjaan kamu 5 menit. 5 menit dari sekarang. Oke, udah selesai semuanya, nak? Udah oke, sekarang Ibu kumpul dulu hasil soal individunya. Oke, mulai dari tadi kita sudah membuat proyek tentang adab memberikan hadiah. Mudah-mudahan apa yang kita buat, proyek yang kita buat, kemudian soal yang kita kerjakan dapat kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum masuk ke simpulan pada
mau tanya dulu sama anak-anak itu. Gimana pembelajaran kita hari ini? Mulai dari kita menonton video, ya kan? Kemudian kita membuat proyek, kemudian kita mempresentasikan dan bermain kuis. Gimana perasaannya pembelajaran hari ini? Senang. Iya, senang. Oke, nah di depan ini adalah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, kesimpulannya adalah memberikan hadiah banyak sekali manfaatnya. Dan hikmah yang kita dapat juga adalah banyak, terutama yaitu menciptakan rasa senang, bahagia, dan menjauhkan diri dari sifat iri dan dengki yang ada di dalam hati. Makanya ketika kita memberikan hadiah, berarti kita menumbuhkan rasa cinta dan sayang di dalam hati. Kemudian mempererat hubungan persaudaraan antara orang tua, ataupun keluarga, ataupun teman dan yang lainnya. Kemudian memberikan hadiah juga memiliki adab yang harus diperhatikan. Karena memberi dengan tulus dan baik akan menimbulkan kebahagiaan di dalam hati dan pastinya juga dapat memberikan hal yang positif untuk kehidupan kita. Oke, itulah kesimpulan materi kita pada pembelajaran hari ini. Nah, materi kita selanjutnya untuk minggu depan yaitu meneladani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, itulah materi kita untuk minggu depan. Oke, sebelum kita tutup, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan ketua kelas Abang Raihan pimpin doa penutup pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, silakan duduk Abang. Terima kasih sudah memimpin doa penutup kita hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat dan dapat diingat untuk diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih untuk hari ini anak-anak ibu semuanya. Terima kasih untuk semangatnya. Terima kasih untuk partisipasinya sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Terima kasih. Ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.